Saya, Novita Dahlan, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, merupakan peserta dalam pelaksanaan kompetisi GNRMM PKP UNP 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Maha Rahim Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan hingga pada saat ini. Salawat serta salam semoga tak akan pernah lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema aktualisasi perilaku saling menghargai dan gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID untuk memperkuat jati diri serta karakter bangsa. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, perilaku peduli sesama manusia dapat menumbuhkan rasa persatuan, kerukunan, dan kehormatan dalam lingkungan masyarakat. Namun, perilaku peduli dalam membantu seseorang tidak ada maksud untuk menggurui atau untuk menyombongkan diri, dikarenakan hanya dengan berkat membantu pekerjaan tersebut bisa selesai. Menolong dalam bentuk apapun juga harus didasari dengan keikhlasan, rasa tulus, dan kerendahan hati agar tidak menimbulkan kesombongan semata. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada dasarnya sulit untuk melihat bagaimana seseorang bisa komitmen untuk menolong orang lain, kecuali dia melihat hal itu berguna bagi dirinya. Sikap saling menghargai merupakan sikap toleransi sesama umat manusia, sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, di mana seseorang menganggap orang lain penting dan seseorang menganggap orang lain lebih dari lingkungannya. Pada tahun 2020, coronavirus diases 2019 ditetapkan sebagai pandemi global. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 yang terus bertambah dan menyebar ke 34 provinsi. Wabah penyakit yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Orang merasa khawatir, cemas, dan was-was melihat besar dampak baik pada sisi kesehatan maupun sosial dan ekonomi. Saat ini bumi telah diguncang oleh kekhawatiran karena adanya suatu virus COVID-19 yang kecil namun mampu membunuh ratusan hingga ribuan orang. Munculnya virus ini menjadi duka bagi seluruh dunia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pentingnya karakter kepedulian sosial dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Karena dampak dari virus ini merambah sampai ke sendi-sendi kehidupan. Tidak hanya mengancam nyawa dan kesehatan, akan tetapi memberi tekanan pada pekerja. Tentu yang merasakannya adalah masyarakat kecil yang dirumahkan dan pekerja serabutan yang kehilangan mata pencaharian seperti para ojek online, pedagang retail, penjual dasar dan lain-lain. Mereka mengalami penurunan penghasilan drastis. Bahkan ada juga yang sampai kehilangan pekerjaan karena di PHK. Hal ini sebagai dampak berbagai kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 tersebut, seperti diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang sudah berlaku di beberapa provinsi dan kabupaten ataupun kota. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pandemi COVID-19 menyerang siapa saja, anak-anak, orang dewasa, orang tua, kaya, miskin, muslim maupun non-muslim. Tentu, selain membawa kemudaratan, pandemi ini juga membawa banyak kemaslahatan, di antaranya tidak ada lagi perbedaan terlihat
namun rasa toleransi dan nilai nasionalisme yang semakin kuat. Sehingga masa pandemi ini menjadi masa yang sangat tepat untuk merajut kebersamaan, toleransi, tolong-menolong antar umat, beda agama dan kepercayaan tanpa mempertanyakan apa suku dan kebudayaan mereka tetap atas nama kemanusiaan dalam memerangi COVID-19. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dalam kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat dan para generasi muda bahu-membahu bekerja sama melawan COVID-19 dengan keyakinan dan niat yang kuat disertai kerja keras pantang menyerah. Tindakan sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjadi penyaring informasi untuk keluarga dan lingkungan kita, sebagaimana pemuda di masa kini begitu dekat dengan teknologi. Lebih paham mana informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Kita para generasi muda ataupun masyarakat harus bisa meningkatkan toleransi di tengah pandemi. Seperti tidak memberikan stigma kepada pasien yang positif COVID-19 terhadap keluarga maupun kerabatnya, melainkan memberikan support dan menghindarkan pasien COVID-19 dari hukuman sosial seperti pengasingan dan pengucilan oleh masyarakat. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sebagai makhluk sosial yang memiliki kepedulian sosial tidak tinggal diam melihat kondisi seperti ini. Budaya Indonesia yang kental dengan gotong royong dan kearifan lokal dapat diterapkan sebagai contohnya, yaitu dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk peduli dan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dalam bentuk materi, barang pangan, atau sembako. Membuat masker kemudian dibagikan pada masyarakat yang melintas jalan dan kebetulan tidak menggunakan masker. Hal baik ini bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri, dengan tidak melihat jumlah besar atau kecil untuk sebuah partisipasi. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, izinkan saya menutup pidato dengan mengutip perkataan Bung Karno. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang mempercayai diri sebagai anak bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita asalnya adalah rakyat gotong royong. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.